Oke juragan ya, welcome back again ya bersama Kang Mumu di channel Puspita Melati ya. Ini kita mau jadwalnya ganti. Ini kita selingi kegiatan apa mas? Pokoknya kegiatan rohani ya. Jadi odo-odonya libur dulu. Kali ini kita mau ke Pondok Temboro ya, sama Mbah Kedur, sama Mas Aris Mandor ya. Nanti kayak gimana? Soalnya hari ini sama besok itu ada acara zuhur di Pondok Temboro ya. Pokoknya ikuti terus, jangan kemana-mana, tetap di Puspita Melati. Live streaming. Oke juragan ya, kita udah sampai di ini markas ya, di Temboro, di Trangkil ya. Kita mau menyusul Pak Mun ya. Ini tadi habis hujan ya. Ini kasihan gak bawa jaket. Ya, nanti kita masuk ke sana, terus kita lihat kondisinya ya. Nanti kita bisa explore kegiatannya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Puspita Melati. Oke, kita sampai di markas ya. Beberapa rombongan ya itu baru sampai. Nah ini juga. Hah? Mboh. Ya itu. Sini baru habis maghrib. Kita tadi maghriban di perjalanan ya. Jadi. Assalamualaikum. Ketemu lagi kita nyari saya Pak Mandor di lokasi Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Pertemuan Munas Musyawarah Santri se-Indonesia. Tidak ada unsur politik, tapi ini semua murni kerohanian. Kerohanian, kebersamaan tanpa ada unsur politik. Pak Muning di? Berdeling terus ya. Sinyalnya karangan, kan nyambung gitu. Delok golek kono sik. Engko parkirnya sepur kono. Lah iya. Ayo. Delok parkir sepur lagi. Ngono. Oke, ini kondisinya juga gerimis. Kita masih nyari bose dulu. Bose di sini, bose nginep kene beberapa hari. Satu minggu bose. Jadi bantuan transportasi di pondok pesantren buat pertemuan buat jamaah. Jadi wisata King Muhana satu di sini, nanti kita cari keretanya. Jadi kita seminggu di bengkel itu ditinggal bose. Ini rombongan. Lihat kuda ya? Lihat kuda sama lihat unta. Walah, bosnya mau kan gawaknya power bank toh, HP-nya mati atau no? Ya, dah. Ya? Sopo? Sopo? Muni AB Serang Banten kau? Kan di Serang Banten cuma A. AB Jogja. A. Banyuwangi. A. Tuh ya, rombongan jemaah. Kita nyari bosnya dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Oke, juragan, kita udah ketemu sama bos ini.
tadi bosnya ternyata masih nganter jamaah orangnya. Tadi nganter jamaah ke Kembangan, ke desa Kembangan itu pakai itu dodong putih itu ya. Kelihatan apa enggak lah itu loh. Di belakangnya Mas Aris, di belakang tiang itu ya. Ada diparkir di sana. Jadi untuk ngangkut jamaah dan ndak ditarif, jadi gratis ya untuk mengangkut umat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke, Juragan, kita sholat isya dulu ya. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu alaihi wa sallam wa ashabi rasulillah alhamdulillah rabbil alamin hamdan shakirin hamdan na'imin hamdan hamidin hamdan yufi 'afwan wa yakfi mazida ya rabbana lakal hamdu kayfa jalla wajhuka karim wa alayhi sallallahu alaihi ربنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن اللهم سلمنا وإياهم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارزقهم بلادي هجرة جميلة اللهم اجعلهم متآلفين متناصرين متحابين متعاونين على إحياء دينك وطاعتهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas sholat sunnah ba'diyah akan ada pembacaan kisah-kisah sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua ambil bagian. Al-Asgar kuntu mamlukan min Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa an-Nasrani فكان يعرف علي الإسلام ويقول إنك إن أسلمت استعنت بك على أمانتي فإنه لا يحل لي أن أستعين بك على أمانة المسلمين ولست على دينه فأبيت عليه فقال لا إكراه في الدين فلما حضرت بالوفاة أعتقني وأنا نصرني فقال اذهب حيث شئت وأخرجه عن بن سعيد بن منصور وأخرج الدارقطني وابن عساكر عن أسلم قال لما كنا بالشام أتيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بماء توضأ منه فقال من أين جئت بهذا الماء؟ قال رأيت ماء أبدا ولما السماء أطيب منه قلت جئت من بيت هذه العجوز النصرانية فلما توضأ أعداها فقال أيتها العجوز أسلمي بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق فكشفت عن رأسها فإذا مثل الضبابة فقالت عجوز كبيرة فإنما أموت الآن فقال عمر اللهم اشهد كذلك نسي. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cerita dakwanya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Sa'd telah meriwayatkan hadis dari sanadnya dari Asbab. Beliau mengatakan dulu dulu saya ini adalah budaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan waktu
itu saya itu masih beragama Nasrani. Maka Sayyidina Umar itu pernah menawarkan agama Islam kepada saya. Beliau mengatakan, kalau kamu masuk Islam asbab, maka saya akan meminta bantuanmu untuk membantu saya memikul amanahnya umat Islam ini. Karena sesungguhnya tidak halal bagiku untuk minta bantuan kepada kamu untuk memikul amanahnya umat Islam. Waktu itu beliau menjadi Amirul Mukminin, pimpinannya umat seluruh Islam. Saya ini tidak halal untuk meminta bantuan kepada engkau untuk membawa amanah orang Islam ini, kecuali sedangkan engkau masih memeluk agamamu, yaitu agama Nasrani. Maka asbab yang statusnya budaknya Sayyidina Umar tadi, jawabannya mengejutkan. Ini budak itu tidak punya harga diri, Pak. Dirinya itu ini sayyidnya, tidak punya apa-apa. Ketika ditawari oleh Sayyidina Umar, sayyidnya bahkan pimpinannya seluruh umat Islam yang ditakuti Persia dan Romawi, apa jawabannya? Pak Baik, saya nggak mau, disuruh masuk Islam. Maka kemudian ketika Sayyidina Umar mengetahui jawaban asbab itu tidak marah. Beliau mengatakan, la ikraha fid-din. Memang dalam masalah agama ini tidak ada paksaan. Untuk orang yang memeluk agama ini tidak boleh dipaksa. Maka tiba-tiba ketika Sayyidina Umar menjelang wafatnya, maka beliau telah memerdekakan asbab, sedangkan asbab ini tadi masih dalam keadaan memeluk agama Nasrani. Maka Sayyidina Umar mengatakan, pergilah kamu kemana saja yang kamu hendaki. Dalam riwayat yang lain, Imam Daruqutni telah meriwayatkan hadis dengan sanad beliau dari Aslam. Aslam ini juga budaknya Sayyidina Umar, tetapi yang beragama Islam. Kalau tadi namanya Aslam. Maka beliau Aslam ini mengatakan, menceritakan suatu ketika kami berada di Syam bersama dengan Sayyidina Umar. Saya dengan Sayyidina Umar bersama berada di negeri Syam. Maka saya mendatangi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan membawa air supaya digunakan untuk berwudu. Maka Sayyidina Umar berkata, dari mana kamu mendapatkan air ini? Maka saya ini belum pernah melihat air yang segar dan lebih baik daripada air yang kamu bawa itu. Maka Aslam tadi mengatakan, saya membawa air ini, mengambil air ini dari rumahnya orang tua wanita yang masih memeluk agama Nasrani. Maka ketika Sayyidina Umar telah selesai dari wudunya itu tadi, maka beliau mendatangi wanita Nasrani tersebut. Kemudian beliau berkata, "Hai orang tua, masuk Islamlah kamu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekarang telah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran." Maka wanita tadi tidak menjawab. Sebelum menjawab, dia telah membuka tutup kepalanya. Ternyata rambutnya sudah putih semuanya, menunjukkan umurnya sudah banyak. Maka dia baru menjawab, dia mengatakan, "Ya Sayyidina Umar, saya ini sudah tua renta dan saya ini mau mati sekarang." Jadi tidak mau masuk Islam. Maka Sayyidina Umar berkata, "Ya Allah, saksikanlah bahwasanya aku ini telah menyampaikan agama kepada hamba-Mu." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ambil pelajaran dari cerita ini ketika kita nanti berdakwah, maka diutamakan dengan kelembutan. Kita lihat bagaimana Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu pimpinannya umat waktu itu, pimpinannya seluruh umat Islam. Dunia itu gentar dengan beliau. Bahkan dikatakan kalau Sayyidina Umar jalan dalam suatu gang, maka setan-setan tidak akan berani jalan di gang tersebut, tidak akan berani jalan di jalan tersebut. Tetapi ketika beliau berdakwah kepada budaknya, budak yang dirinya saja nggak punya, apalagi apa? Budaknya menolak, maka Sayyidina Umar tidak memaksakan agama ini kepada beliau. Semoga kita bisa belajar dari cerita ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma sur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma hdi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma wahid sufufahum wa jama' kalimatahum ala al-haqqi ya akramal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Alah. Tidak main-main mata bareng. Apa tuh? Itu boleh banget coba. Kita mau diantar ke galeri. Galeri yang ada di Temboro ya. Seperti apa galerinya nanti jenengan lihat sendiri. Masyarakat. Ya. Makanya bisa beli ternyata. Iya sandal iki lho. Ini kok ketinggalan. Lewat pun Pak. Mudah mereka. Betul sepeda, Pak. Betul sepeda. Betul sepeda. Nggih. Ya. Kan godhong-godhong ya, Pak. Den. Iki Pak Mun. Iya, Pak. Iya. Iya. Nah, kita mau gede masa kelanang papat lah itu. Wah. Assalamualaikum. Mau kemana Pak ini Pak? Mau lihat ke galeri sejarahnya para nabi, para sahabat. Insyaallah ada di Al-Fatah. Oke, insyaallah. Bisa lainnya nanti bisa survei di belakang markas ini, sampingnya gor. Insyaallah. Insyaallah. Ojek, Mas. Nggih, ojek. Nggih. 5.000 aja sampai depan. Jangan pondok loh tadi. Mana? Masih ada Pak Yai. Oh, masih ada Pak Yai. Ini mobil Pak Yai belum keluar. Bisa atau belum keluar Pak Yai. Masih ada Gusbet tadi. Ini galerinya. Halo. Pinten nih? Oke, kita nunggu sebentar, masih ada Gusbetnya di dalam. Oke, kita nunggu sebentar, oke. Mantap. Nih, depannya ini. Selamat datang di galeri. Nggih. Joko Tingkir Trangkil Temboro Karas Magetan. Pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Tuh, pameran artefak sejarah Islam. Senin, Ahad, jam 10 sampai jam 4. Tuh, Jumat tutup. tuh pada soan Gusbet. Batu, Tuh, ya. batu pedang dan wacana. Ojo ngincang-ngincang Mas. Iya, Kok kono ketok ngawur kae sapa ngincang-ngincang kae jare yo. mlebu ya. Malah ngincang-ngincang. Lah iya. Orang ngincang-ngincang Gus Bro. Ngincang-ngincang Gusbet. Iki sapa? Wong nembus jalur kapal istiwa. Ada dewe sing Wi, pandangane mek kene 10 meter. kono wong sing sowan-sowan kabeh. Sowan ya? Aku dhewe sowan isin. Sudah dosane. Ayo, desone pirang-pirang. Isin awak dhewe. Waduh. Mas, Helm. iki kan kakek itu kemana ya? Kita kompor Mas.
enggak ya. Bener pas. Kok teko kono, Pak. Jadi lagi gak materi. Aku mau cara masih tidak berasa dengan gak gitu. Keliling. Tuh. Gelap ya. Acaranya besok malam Jumat. Nggih. Kemedi. Sowan Gus Bet tapi Habib. Ini adalah wadah susunya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mana Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah putrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wadah susu ini hasil sedekah daripada orang Cina zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadah susu ini, dan diduga wadah susu ini juga pernah digunakan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dulunya wadah susu ini kepunyaannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ini menghadiahkan kepada putrinya, itu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ininya begitu. Dan di sini ada wadah tipe yang mana wadah ini adalah wadah air zam-zamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wadah ini mempunyai khasiat yang tinggi, bisa antitoksin. Antitoksin maksudnya bisa menganti racun. Wadah air zam-zam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga hadiah dari orang Cina zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadah air zam-zam ini. Dan di sini ada wadah obatnya Sayyidah Khadijah. Yang mana Sayyidah Khadijah ini adalah putrinya baginda istrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah. Dan dikatakan wadah obat ini juga pernah digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau ini menghadiahkan kepada istrinya, Sayyidah Khadijah. Ini habis. Dan di sini di sini ada panah busur. Yang mana panah busur ini adalah panah busurnya Sayyidina Amr bin As. Panah busur ini. Dan Sayyidina Amr bin As ini adalah gubernur Mesir yang dilantik oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan panah busur ini mempunyai 3 mata, 3 anak panah. Dan dikatakan panah busur ini pernah digunakan dalam berperang. Dan di sini ada pedang, yang mana pedang ini adalah pedangnya Sayyidina Khalid bin Walid. Dan dikatakan pedang ini pernah digunakan oleh Sayyidina Khalid bin Walid dalam berperang. Kita ketahui sekarang Sayyidina Khalid bin Walid ini adalah beliau panglima perang. Kalau beliau berperang tidak pernah terkalahkan. Karena Sayyidina Khalid bin Walid ini membawa daripada rambutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai azimat kalau beliau berperang. Dan Sayyidina Khalid bin Walid ini mempunyai 200 bilah pedang. Itu hasil hadiah dan rampasan ghanimah perang. Dan sini dan di sini ada pedangnya Sayyidina Husain, yang mana Sayyidina Husain adalah cucunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu putranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan pedang ini mempunyai 2 mata, yang mana pedang ini juga pernah digunakan oleh beliau dalam berperang sampai beliau syahid. Baik, di depan kita ini ada artefak surban perang milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan sebuah riwayat yang mana surban ini pernah dipakai perang dalam perang Badar. Terus yang mana surban ini dihadiahkan juga kepada cucunya beliau, yaitu Sayyidina Husain. Adapun beratnya itu 650 gram, Pak. 650 gram. Adapun panjangnya itu 125 cm. Adapun juga beratnya itu 290 gram. Berarti ini asli bukan? Hah? Asli. Iya, asli. Nama tokohnya Al-Sajjad. Al-Sajjad. Ini adalah
helaian dari surban milik baginda Rasulullah SAW. Ada helaian warna putih dan ada warna hijau itu. Kemudian batu ini digeser, dicabut. Nah, adapun sangkanya itu aslinya terbuat dari perak. Karena ini anak bekas, ini terbuat dari plastik. Yang aslinya terbuat dari perak. Wanginya kayak nggak pernah cium di sini, nggak pernah. Wangi khas. Wanginya keluar terus. Orang nyium rasanya Tenang ya, kalau kabel masih. Sebelah ada dua tongkat, yang mana di atas tongkatnya ulama yang masih terkenal yaitu Imam Ghazali. Masya Allah. Yang di bawah tongkatnya Kiai Siddiq, kakeknya Al-Muqi Fadilah, bapaknya Al-Muqi Mahmud. Yang di bawah disimpan karena hubungan dengan Allah kan, disimpan juga. yang di atas. Di atas tongkatnya Imam Ghazali. Bus. Menjadi batu sijil, yang mana bunga babil mengambil di neraka untuk menyerang pasukan Abraha. Nah, maka daripada itu dengan izin Allah, batu ini ketika belum turunkan ke bumi, maka bumi ini berdoa pada Allah, ya Allah jangan turun batu itu ya Allah. Maka kenapa? Karena yang dikatakan satu tetes api neraka ke bumi maka tumbuh tidak akan hidup. Nah, maka begitu diturunkan, maka dengan izin Allah batu ini hanya menyerang pasukan Abraha aja, dan panasnya Allah angkat. Masya Allah. Batu sijil. Karena ada sajadah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ini kisah tentang benda alat iya. Cuma ini pas stok dulu ya, stok visualnya. Yang dulu dipakai tidak kesini. Ini mesinnya. Dia hanya misalnya ada plastik. Ingatan gitu. Jadi sojoknya enak. Sudah benin. Minyak wangi ini apa, Pak? Sing atus ngeten iki. Pasti lagi. Jadi situ rumah-rumah ini tadi nih. Nah, datang minyak nih katanya. Kangen ya, tetap sana. Saya menonton yang doa yang satu. Sama aja, iya kata.
Kebluk. Bagian dalam Ka'bah. Masjid Al-Haram. Surat Al-Ikhlas sampai selesai. Misalnya kita ganti-gantian di atas. Beras. Satu butir beras. Yang kuning itu minyaknya, ada yang putih itu beras. Kayaknya kemarin pernah saya nyoba pakai HP ya? Iya boleh. Di zoom. Ini atas. Ini berarti beras gitu sih. Dibuat oleh seniman. Nah, yang kuning minyaknya itu beras putih. Qul huwallahu, ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa mana? Berasnya kecil. Beras ini berasnya. Beras. Itu beras kecil itu beras. Iya. Masya Allah. Kreatif seniman. Walau alam buatnya gimana itu? Coba. Gitu. Nah mas, ini kan waktu sakit zoom pak. Dia ada nih. Terus saya mana keluar. Coba. Mas juga napeku mas. Unik pak ya, masya Allah. Beras. Itu beras udah. Ya. Aneh tuh lalu pokoknya diganti ini pada 2004 tanggal 9 Zulhijjah diganti, yang depan kali pada 2004 berada 70 kilo 2004. Bagi saya sih kayak beli juga ini harganya mahal. ini HP ini kamera coba. Asli. Lumbok kerwiku. Mana sampingnya? Berat. Emas kah? Emas kah? Subhanallah. Coba cakap tuh kok singgah nenek itu. Masya Allah. Kalau di Afrika, ada tiket bisa. Tiket di mana? Warna hijau. Tadi
kita nggak bisa masuk sana, nggak bisa ngambil ini ya, nggak bisa ambil foto. Itu ada rambutnya Rasulullah dan lain-lain tuh, tadi banyak, tapi nggak boleh ambil foto. Pus, pus. Cuma mandek. Tadi mama makan yang tadi. Enggak. Oh iya. Makasih. Iya. Ini replika bukan Madinah mana? Madinah ini mana? Sini sedikit ya. Ini adalah miniatur kampung Manidah dan Masjid Nabi sebelum Fathul Khaybar. Ketika yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengendari pada untanya beliau dan melewati pada jalan ini. Jalan ini yang pernah dilewati oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melewati pada jalan ini, maka orang-orang Ansor ini tahu yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke sana. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat oleh para orang-orang Ansor ini, maka orang-orang Ansor ini menyambut yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gembira. Saking senangnya mereka ini melihat kedatangannya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini sambil bersolawat menyambut kedatangannya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mata'alillahina. Dan setelah itu orang-orang Ansar ini berharap besar untuk disinggahi rumahnya oleh yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, singgahi pada rumahku, ya Rasulullah, singgahi pada rumahku." Mereka ini berebutan ingin disinggahi rumahnya oleh yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkanlah unta saya ini berjalan, karena unta saya ini telah dikasih wahyu oleh Rasulullah Taala akan berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sini rumah tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti." Ketika itu terus berjalan untanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu untanya beliau berhenti di sini, di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, di samping rumahnya. Dan setelah itu Abu Ayyub Al-Ansari ini menyambut yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gembira, dengan senang hati. Lalu semasa itu yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masih tinggal di bawah, sedangkan Abu Ayyub Al-Ansari ini tinggal di atas. Ketika malamnya Abu Ayyub Al-Ansari tidak nyaman istirahat karena ada yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah. Saking menjaga adabnya kepada yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub Al-Ansari ini turun ke bawah untuk meminta yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di atas, karena beliau ini tidak nyaman tinggal di atas karena ada yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari meminta, "Ya Rasulullah, engkau ini adalah pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, engkau ini sepantasnya tinggal di atas." Tapi yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkanlah saya ini di bawah," kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari terus memujuk yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di atas. Dan beliau ini nyaman tinggal di bawah. Dan selama 7 tahun lebihnya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sini, beliau membuat daripada Masjid Nabawi. Ini yang dibangun oleh yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membangun masjid ini kaum wanita dan kaum laki-laki. Tapi kaum laki-laki ini membangun pada siang hari, sedangkan kaum perempuan pada malam hari. Dan di mana masjid ini mempunyai 2 atap, dan atap ini terbuat dari pelepah kurma atapnya. Dan di tengah-tengah ini kosong, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Dan di salah satu pada masjid yang dibangun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai 4 pintu. Dan salah satu ini mempunyai nama. Itu ini adalah Babu Siddiq, yang mana Babu Siddiq ini adalah pintunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
tidak ada pintu yang lain dilewati oleh beliau selain pintu ini. Dan di sini ada pintu Babu Ali. Ini juga sama, ini sering dilewati oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan di sini ada Babu Utsman atau Babu Jibril. Ini juga sering dilewati oleh Sayyidina Utsman. Dan kenapa dinamakan juga dengan Babu Jibril? Dan kalau malaikat Jibril ini menurunkan wahyu kepada yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini melewati beberapa pintu ini. Dan di sini ada pintu Babu Rumah atau Babu Sufah, yang mana pintu ini pintu yang dilewati oleh orang-orang yang tidak mempunyai rumah atau orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, maka lewatnya pada pintu ini. Dan di sini ada mimbarnya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tongkatnya beliau di sini. Dan dikatakan dalam hadis Bukhari bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mimbarnya ini seperti taman daripada taman-taman surga yang sekarang di sini. Raudhah ini maksudnya adalah telaga. Besok pada hari kiamat ada salah satu umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan minum di telaga tersebut. Jika minum umat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana, maka orang itu tidak akan haus selamanya, tidak akan terkena haus selamanya. Belumnya mati. Dan di sini ada rumahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidah Fatimah, yaitu putri Sayyidah Fatimah ini putrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Ali adalah menantunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini rumahnya Sayyidah Ummu Salamah, yaitu istrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Dan di sini ada rumahnya Sayyidah Saudah, dia juga istrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini rumahnya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan di sini rumah para sahabat dan pamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rumahnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal dengan beliau ahli memanah. Kalau beliau memanah ini tidak pernah meleset pada panahannya, karena. Dan di sini kita berbesar rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bazum. Ini rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ruang tamunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ruang tamunya beliau. Kalau para sahabat ini ingin berkunjung ke rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini persilakan duduk sini. Para sahabat. Dan sini ada kamarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini kamar tidurnya bersama Sayyidah Aisyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sini ada ranjangnya beliau. Kadang beliau ini tidur di bawah dan tidur di atas. Dan kalau kita ini tidur di atas maupun di bawah itu sunnah. Tapi kalau kita tidur di bawah itu usahakan menggunakan alas, karena yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyontohkan memakai alas. Dan ketika yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah, beliau membuka daripada pintu ini. Pintu ini yang dibuka oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau membuka daripada pintu ini, maka terlihatlah para sahabat di masjid. Di masjid ini sedang membuat amalan, sedang berzikir, sedang membaca Al-Quran. Dan setelah itu para sahabat ini melihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking agungnya para sahabat ini melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini berhenti menghaki dan berzikir karena melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ini mengira yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah siuman dari sakitnya, dahulu belum sembuh dari sakitnya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tersenyum kepada para sahabat, dan itulah senyumnya yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Lalu beliau masuk ke dalam dan wafat di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Ini beliau wafat di pangkuannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebelum beliau wafat, beliau juga pernah berwasiat kalau beliau wafat, beliau ingin dikuburkan di bawah ranjang ini. Bawah ranjang ini. Sini makamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah ini menggeser pada ranjangnya, tapi masih satu kamar dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang yang sudah wafat. Masih beliau satu kamar. Dan ketika beberapa bulan kemudian, maka wafatlah ayahnya Sayyidah Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini makamnya Sayyidina Abu Bakar. Ketika wafatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Aisyah juga menggeser pada ranjangnya, tapi masih satu kamar dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya beliau. Masih satu kamar. Kenapa? Dan ini makamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa tidak sejajar makamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar? Karena beda derajat. Beda derajat dengan Sayyidina Abu Bakar. Yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ini beda derajat. Makanya tidak sejajar dengan makamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beberapa bulan kemudian, maka wafatlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makamnya Sayyidina Umar. Beberapa bulan kemudian wafatlah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
ketika wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Aisyah ini membuat pada satir. Kenapa dibikin satir? Karena Sayyidina Umar bukan mahram daripada Sayyidina Aisyah. Walaupun orang yang sudah wafat, Sayyidina Aisyah ini masih menjaga auratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau beliau ingin berziarah itu tertutup semua. Tertutup semua. Dan di sini ada garis hitam. Yang ini garis hitam, yang mana garis hitam ini adalah ini tempat makamnya Nabi Isa kelak. Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal dan menghabiskan babi yang ada di dunia. Dikatakan sama sebuah hadis, Dajjal ini akan menguasai dunia 40 hari 40 malam. Lebihnya begitu. Dan ada wadah gandum yang sudah dihaluskan, wadah gandum. Dan di sini untuk menghaluskan gandum. Sebenarnya bukan kayak gini untuk menghaluskan gandum. Ini cuma replikanya saja. Dan di sini ada wadah susunya Sayyidah Fatimah Zahra yang tadi dijelaskan sudah. Dan di sini ada wadah air zam-zamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zam-zam. Dan di sini wadah obatnya Sayyidah Khadijah. Di sini ada lampu, sisir dan selak. Dan di sini ada pedang. Yang mana pedang ini pedang Al-Mansur namanya. Ini pedang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mansur. Dan ini pedang ini warisan dari ayahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini tempat salat sunatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mengimami di Masjid Nabawi. Terlebih dahulu beliau salat sunat di sini dulu. Dan di sini pintu langsung tembus ke Masjid Nabawi. Di sini pangkatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi bernama pangkat As-Saja. Dan di sini panjangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tikarnya. Alasnya ambil kita ke bawah, ambil ke atas. Dan di sini ada panah busur. Yang mana panah busur adalah panah busur Zaura. Panah busurnya yang pernah digunakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berperang. Dan di sini ada atap terbuat dari pelepah kurma. Atap kurma. Inilah keadaan daripada pimpinan sekarang, bukan yang mana pimpinanlah pimpinan segala dunia, pimpinan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini tikar, yang mana tikar ini terbuat dari kulit unta, tikarnya ini. Dan di sini ada wadah obat, wadah airnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebihnya begitu. Sekeliling. Oke, kita lanjut keliling-keliling sendiri. Fasilitas tour guide-nya udah habis. Replika. Kalau yang di bagian ini replika semua ya, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan asli, yang di gedung 1 tadi. Ini sama kayak yang di gedung tadi, cuma ini replika. Kalau yang di sebelah tadi kan asli. Tapi sih mau Oke, harus replika ditulis sih ya. Jenengnya apa? Nanti ini bener iki. Adil iku kudu ngerti ngene-ngene iki lho. Ngendan iki Pak Topal nonton. Sanad. Ini murid-murid ngaji lagi. Sanadnya tolong
Kalau ngaji temugi, jadi jangan saking ini ada fotonya. Kuya. Baju perangai nanti replika. Kalau Mas Haris, Kanjeng Nabi nek perang gue helm. Kan numpak motor gak nate gue helm. Baju perangnya Rasulullah, foto yang tidak ngajak-ngajaknya apa. Loh, lek masak kuwi anak lek dibeli nek sawat kuwi. PK kuda ini kan kudanya kayak mau jari ini ceritanya kudanya oleh Sinorono oleh apa mesek PK kudanya apa sih aku tadi belum lihat yang ini replika gembok makom Rasulullah satu nih replika gembok pintu Ka'bah. Oh. Ini replikanya sandal ya. Tadi sing asli kita udah masuk, cuman emang nggak boleh ambil gambar tadi yang gedung tertutup. Dan sini ruang tamunya rumahnya Nabi SAW. Para sahabat ini di sini. Ini kamarnya Nabi SAW. Ini kamar tidur beliau bersama Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Dan sini ranjangnya Nabi SAW. Kadang beliau tidur di bawah, kadang di atas. Stiker sing nempel Dan ketika yang mulia baginda Nabi SAW beliau membuka kepada pintu ini. Saya ngetas tukang dan ketangkap. Ketika membuka pintu ini maka ternyata para sahabat ini dan 40 Komnas Jeda Islam. Jangan lupa follow Galeri Joko Tingkir. Oke, kita keluar. Kita tadi di atas sini itu masih sowan dulu ke Yai Gus Bet.